Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Anime Manga. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perkembangan Son Gohan dalam serial Dragon Ball. Di video sebelumnya, kita udah bahas Son Gohan dari Ultraman Saga, di mana ia menjadi tumbal proyek agar Shin sang dewanya para dewa beserta petarung Z lainnya dapat mengikuti Yambu dan Spopofish untuk menemukan kapal ruang angkasa Babidi. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, cek link di deskripsi video ini ya. Dalam perjalanan mengikuti Yambu dan Spopofish, Kibit menceritakan kepada Gohan dan Videl kisah tentang seorang penyihir yang bernama Bibidi yang menciptakan monster luar biasa bernama Majin Buu yang gak memiliki emosi. Dia menyebabkan ratusan planet hancur dan juga membunuh 4 dari 5 Kaioshin. Namun Madosi Babidi yang gak bisa mengendalikan Majin Buu menyegelnya di dalam bola sihir dan dibawa ke bumi yang merupakan target selanjutnya. Pada akhirnya Shin berhasil membunuh Bibidi dan Majin Buu tetap tersegel. Namun kemudian mereka mengetahui sesuatu yang mengerikan, yaitu Bibidi memiliki seorang putra yang bernama Babidi yang berada di bumi untuk membangkitkan Majin Buu. Satu-satunya cara untuk menghentikan kebangkitan Majin Buu adalah dengan menghentikan Madosi Babidi. Kibit menjelaskan bahwa untuk membangkitkan kembali Majin Buu, Babidi perlu mengumpulkan energi murni. Dia kemudian mengakui bahwa mereka tahu Spopofish dan Yambu akan menyerang Gohan ketika dia berubah menjadi Super Saiyan, tetapi mereka membutuhkan serangan itu terjadi agar mereka dapat mengikuti Spopofish dan Yambu dan menemukan tempat di mana Majin Buu disembunyikan. Setelah terbang untuk beberapa saat, Videl merasa lelah dan memutuskan untuk kembali ke turnamen. Namun sebelum pergi, Videl dan Gohan berbicara tentang identitas petarung berambut emas yang sebenarnya adalah Gohan. Setelah menyadari hal ini, Videl menyimpulkan bahwa dulu yang telah membunuh Cell adalah Gohan, anak yang berambut emas dan bukannya Mr. Satan. Kemudian Gohan dan Videl berpamitan satu sama lain. Gohan dan Kibit mengejar Shin dan para Z-Factors yang masih mengikuti Spopofish dan Yambu. Setelah beberapa saat, Yambu dan Spopofish sampai ke sebuah markas yang ternyata adalah pesawat ruang angkasa yang disembunyikan di bawah tanah. Ia disambut oleh bawahannya Babidi yang bernama Pui Pui. Shin dan yang lainnya mendarat di bukit terdekat dan diminta menekan ki mereka agar nggak terdeteksi. Setelah mereka berbicara, Pui Pui masuk dan gak lama kemudian Madosi Babidi dan Dabura keluar dari pesawat. Kibit dan Shin kaget ketika menyadari bahwa Babidi telah mengendalikan Dabura, Raja Dunia Iblis. Shin menjelaskan bahwa Dabura adalah raja dari dunia iblis kegelapan yang terkuat di dunia iblis. Dan Shin mengatakan meskipun Madosi Babidi terlihat lemah, ia menggunakan sihir yang menakutkan hingga membuat Dabura menjadi bawahannya. Kibit menjelaskan bahwa Babidi memanfaatkan kejahatan di dalam hati seseorang dan mengendalikan mereka melalui pikiran mereka. Itulah mengapa jangan sampai ada niat jahat di dalam hati para Z-Factors. Kemudian, Yambu dan Spopofish memberikan energi kepada Madosi Babidi dan Babidi malah membunuh mereka. Dabura dan Babidi menyadari bahwa Kaioshin, Kibit, dan 5 petarung lain bersembunyi di dekat mereka. 3 diantaranya adalah memiliki energi yang kuat untuk bisa membangkitkan Majin Buu. Madosi Babidi memutuskan untuk mencuri energi mereka sebagai tambahan energi dengan membunuh petarung yang lebih lemah dan menarik mereka ke dalam kapal ruang angkasa. Sementara Babidi dan Pui Pui masuk ke dalam kapal, Dabura terbang ke arah Z-Factors dan membunuh Kibit dengan serangan jarak dekat dan mengubah Krillin dan Piccolo menjadi batu dengan ludahnya. Kemudian Dabura kembali ke kapal dan mengajak mereka untuk masuk ke kapal ruang angkasa karena sudah ditunggu oleh Babidi. Shin mengatakan untuk membuat Krillin dan Piccolo kembali normal harus membunuh Dabura. Goku, Gohan, dan juga Vegeta terbang masuk ke kapal. Shin yang awalnya nggak mau ikut masuk akhirnya ikutan juga. Ketika mereka masuk ke dalam kapal ruang angkasa, mereka diberitahu bahwa mereka harus melewati 3 stage dan harus mengalahkan prajurit dari masing-masing stage jika mereka ingin menghancurkan Babidi dan meninggalkan kapal tersebut. Ketika prajurit pertama Pui Pui muncul, Goku, Gohan, dan Vegeta bermain batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang akan bertarung duluan. Pada akhirnya, Vegeta memenangkan permainan dan maju untuk melawan Pui Pui. Vegeta dengan mudah mengatasi Pui Pui nggak perlu berubah bentuk. Dan untuk memberikan keuntungan kepada bawahannya, Babidi dengan sihirnya memindahkan ruang ke dunia asal Pui Pui yaitu Flow Zone. Namun, pelatihan gravitasi Vegeta membuatnya kebal terhadap peningkatan berat planet tersebut, dan Pui Pui dengan mudah kalah oleh Double Gallic Cannon Vegeta. Kemudian mereka melanjutkan ke stage berikutnya. Di stage 2, Babidi mengirim Yakon dan Goku giliran untuk melawan makhluk raksasa hijau itu. Setelah pertarungan singkat, Babidi memutuskan untuk memindahkan para petarung ke planet asal Yakon yang gelap gulita nggak ada cahaya.
Yakon percaya bahwa dia memiliki keunggulan karena ini adalah dunia asalnya. Kemudian, Goku berubah menjadi Super Saiyan menerangi area sekitarnya. Yakon lalu menghisap energi Goku dan membuatnya kembali ke bentuk dasarnya. Gohan berteriak kepada ayahnya untuk enggak menjadi Super Saiyan lagi, karena monster itu memakan energi cahaya dan menawarkan diri untuk membantunya, namun Goku menolak bahwa dia akan melawannya sendiri. Goku kemudian menjadi Super Saiyan lagi dan membiarkan Yakon menghisap energi cahayanya. Namun kali ini, Goku memperlihatkan sedikit kekuatan Super Saiyan 2-nya, dan Yakon menelan terlalu banyak yang membuatnya meledak dan hancur. Dengan kematian Yakon, keempat petarung melanjutkan ke stage 3. Sementara mereka menunggu petarung berikutnya, Goku bertanya kepada Gohan apakah dia telah berlatih cukup saat dirinya nggak ada. Vegeta mengatakan bahwa Gohan nggak pernah berlatih saat bumi mulai damai, meskipun Vegeta nggak tahu apa yang akan terjadi jika Gohan marah lagi. Tiba-tiba, pintu mulai terbuka dan Dabura, petarung terakhir dan terkuat dari Babidi, masuk ke ruangan. Untuk menghindari guncangan di pesawat ruang angkasa, atas permintaan Dabura, pertarungan dipindahkan ke tempat yang mirip dengan bumi. Awalnya, Gohan sedikit terdesak melawan Dabura, namun setelah berubah menjadi Super Saiyan, Gohan berhasil bertarung dengan seimbang melawan Raja Iblis tersebut. Namun Gohan kembali terdesak yang disebabkan karena ia jarang berlatih. Gohan terbang menuju Dabura, tetapi iblis itu meludah padanya. Gohan mengangkat tangannya tepat waktu untuk memblokirnya, sehingga ludah tersebut kena ke sarung tangannya, dan dia dengan cepat melempar sarung tangan itu ketika berubah menjadi batu. Dabura kemudian menciptakan pedang secara ajaib dan mencoba memotong Gohan, tapi Gohan dengan cepat menangkapnya dan mematahkan pedangnya. Kemudian Vegeta yang gak sabaran ingin segera mengakhiri pertarungan dan segera bertarung dengan Goku. Namun Goku mengatakan kalau Gohan masih belum kalah, biarkan Gohan menyelesaikan pertarungannya. Vegeta mengatakan kalau dia bisa dengan cepat menyelesaikan pertarungan dengan Dabura. Dabura yang melihat kelakuan Vegeta menghentikan pertarungan dengan Gohan untuk melaporkan temuannya kepada Babidi dan meminta Babidi untuk memindahkan pertarungan ke pesawat luar angkasa lagi. Dabura yang segera pergi, dikira Gohan melarikan diri, namun Dabura mengatakan bahwa ia nggak melarikan diri. Dia hanya menemukan petarung yang cocok untuk menghadapi mereka. Gohan, Goku, Shin, dan Vegeta berpikir siapa yang dimaksud oleh Dabura. Vegeta mulai berteriak kepada Gohan, mengklaim bahwa dia lemah dan seharusnya sudah menghancurkan Dabura. Gohan menyadari bahwa Vegeta benar dan jika dia telah mengalahkan Dabura, maka Piccolo dan Krillin akan kembali normal. Goku mencoba membela anaknya, tetapi Vegeta mulai berteriak padanya juga dan bersiap untuk meledakkan kapal. Namun Shin berusaha menghentikannya dan Vegeta mengancam akan membunuhnya juga. Sampai Goku memegang tangannya dan menghentikan serangannya sambil dengan tegas menyuruh Vegeta untuk nggak meledakkan kapal. Dan Vegeta setuju dengan enggan. Kemudian Shin menyadari bahwa Vegeta adalah petarung yang dimaksud oleh Dabura. Segera pikiran Vegeta dikuasai oleh sihir gelap Babidi, mengubahnya menjadi Majin Vegeta dan melepaskan kejahatan dalam hatinya. Babidi memindahkan mereka ke arena Tenkaichi Budokai, di mana Majin Vegeta menghancurkan sebagian stadion, membunuh banyak orang untuk meyakinkan Goku untuk bertarung dengannya. Gohan berusaha menghentikan Vegeta, namun terhempas hanya dengan sapuan tangannya saja. Goku menyangka bahwa Vegeta membiarkan dirinya jatuh ke sihir Babidi dan akhirnya setuju untuk bertarung, dan meminta Babidi untuk memindahkan pertarungan ke tempat yang gak ada orangnya. Shin berusaha untuk melerai, berdiri di antara kedua Saiyan untuk menjaga pertarungan. Shin mengatakan kepada Goku jika ingin bertarung maka kalahkan dia dulu. Dan sebagai respons, Goku mengangkat tangannya untuk menembakkan serangan energi ke arah Shin, dan akhirnya Shin membiarkan mereka bertarung. Goku meminta maaf atas tindakannya dan keempat petarung tersebut kemudian dipindahkan ke daerah gurun berbatu di mana nggak ada manusia di sana. Shin memberitahu Goku bahwa dia dan Gohan akan mengurus Dabura dan Babidi sementara dia bertarung melawan Vegeta. Kemudian Babidi memerintahkan Majin Vegeta untuk membunuh Shin, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa Babidi dapat mengambil alih hatinya dan tubuhnya, tetapi dia nggak akan pernah mengendalikan egonya. Dan atas saran Dabura, Babidi membuka pintu untuk Shin. Mereka bersiap-siap melompat ke lubang, tetapi sebelum melompat, Goku memberikan satu kacang senzu kepada Gohan dan memintanya untuk segera memakannya. Goku juga mengatakan kepada Gohan untuk marah seperti yang dia lakukan saat melawan Cell, karena itu akan mengeluarkan kekuatannya yang ia miliki. Jika Gohan melakukannya, ia bisa mengalahkan siapapun. Gohan mengatakan bahwa dia menyesal semuanya harus terjadi di hari pertamanya kembali ke bumi dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya.
saat dia dan Shin menuju ke bawah kapal Babidi, sementara Goku dan Majin Vegeta bertarung dalam pertarungan yang sengit. Setelah dengan mudah mengalahkan pengikut Babidi yang lemah, Gohan dan Shin mencapai bagian bawah kapal di mana Babidi, Dabura, dan kepompong yang berisi Majin Buu berada. Shin dan Babidi saling menyapa satu sama lain, dan dia memberitahu Gohan bahwa dia akan melawan Babidi. Karena Majin Buu akan segera mencapai kekuatan penuh dan mungkin menghancurkan kapal saat dia keluar dari bola tersebut, Babidi memindahkan mereka semua kembali ke permukaan. Dalam situasi yang sulit karena harus melawan Dabura, Gohan mengingat kembali kata-kata ayahnya untuk mencoba marah seperti saat dia melawan Cell dulu. Kemudian Gohan berubah menjadi Super Saiyan. Dan ketika Gohan ingin menyerang Babidi dan Dabura, tiba-tiba meteran di bola Majin Buu berbunyi, dan Babidi melihat ternyata udah penuh. Babidi sangat gembira dan bersemangat. Shin gak bisa mempercayai bahwa Goku telah menerima begitu banyak kerusakan. Gohan mengira mungkin karena ayahnya dan Vegeta kemungkinan sedang bertarung dengan tingkat yang jauh melampaui Super Saiyan. Jadi kerusakan yang ditimbulkannya juga luar biasa. Kepompong Majin Buu mulai mengeluarkan banyak asap. Dabura dan Babidi tersenyum kegirangan atas kebangkitan Majin Buu. Gohan menyaksikannya dengan biasa aja, sementara Shin dengan penuh ketakutan. Kaioshin mengajak Gohan untuk cepat kabur melarikan diri karena mereka nggak akan bisa mengalahkannya dan nggak akan selamat jika terus berada di sana. Namun Gohan menolak untuk lari dan meningkatkan kekuatannya, kemudian melepaskan Kamehameha beberapa kali untuk menghancurkan kepompong dan Majin Buu, tetapi nggak ngaruh. Kepompong akhirnya berhenti mengeluarkan uap dan menetas, tetapi di dalamnya malah kosong, nggak ada apa-apa. Shin berpikir Majin Buu hancur oleh serangan Gohan dan telah menjadi lemah karena udah terlalu lama tersegel. Gak peduli seberapa banyak energi yang diberikan kepadanya, ia gak akan sehebat dulu. Ketika Babidi mulai sedih, menangis, kecewa, berpikir bahwa Kaioshin mungkin benar. Shin berkata kepada Gohan untuk marah seperti yang Goku katakan untuk mengalahkan Dabura, sementara dia menghadapi Babidi. Namun Gohan menyadari ada energi mengerikan yang hebat yang muncul. Dan Gohan melihat ke atas, uap yang keluar dari kepompong mengumpul di atas membentuk sesuatu di langit. Uap yang berkumpul itu ternyata membentuk sosok berwarna merah muda yang gemuk yang dikatakan sebagai Majin Buu. Itu tadi gimana perjuangan para Z Fighters bersama dengan Kaioshin yang berusaha untuk menghentikan Madoshi Babidi untuk membangkitkan Majin Buu, dan usaha mereka gagal karena Majin Buu akhirnya tetap bangkit. Gimana kelanjutan ceritanya? Apakah Gohan akan melawan Majin Buu atau malah kabur seperti yang diajak oleh Kaioshin? Akan kita bahas di video selanjutnya ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan share videonya. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video dari kita. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.